Oke, balik lagi di section Tanya Evan. Kali ini gue Evan seperti biasa akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan lo yang udah lo tulis nih di comment section. Dan sekarang gue udah milih nih salah satu pertanyaan ya. Gue bakal ngebahas rekomendasi buku apa aja sih yang harus dibaca saat lo mau pertama kali belajar filsafat. Di sini gue udah bawa satu buku yang lain sebenarnya gue bacanya pakai HP karena kebetulan bahasa Inggris dan lebih murah waktu itu langganan Kindle. Jadi gue waktu itu milihnya dari HP aja sih. Daripada kalau beli buku langsung ini lebih mahal. Gue cenderung ya udah waktu itu gue milihnya untuk baca via Kindle aja. Kalau lo mau belajar filsafat, sebenarnya ya kalau misalnya lo masih baru, masih buta banget filsafat tuh apa, lo belum konsumsi konten filsafat gitu secara umum, atau mungkin lo baru nonton 1% atau baru kayak denger dikit-dikit dari gue sih nyaranin buat lo untuk gak baca buku dulu. Kenapa gak baca buku dulu? Karena buku filsafat itu memang dibandingkan novel atau apapun itu ya cukup membosankan sih. Jadi dibandingkan buku-buku populer, sedikit sekali buku filsafat yang gue tuh enjoy gitu ngebacanya. Maksudnya enjoy adalah kayak gue gak berhenti baca itu sampai seharian sampai tamat gitu. Itu gue gak pernah, kecuali satu buku yang nanti gue bakal jelasin ya. Jadi intinya kalau misalnya lo baru mulai, saran gue sih lo mulai dari YouTube dulu. Kan banyak nih channel YouTube baik di Indonesia baik di luar negeri. Tapi saran gue lo bisa mulai dari satu School of Life itu karena penjelasannya sangat mudah dimengerti. Yang kedua 1% juga ada ngebahas filsafat yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau di 1% gue bakal ngebahas terkait dengan self-development, mental health yang nantinya dikaitkan solusinya sama solusi dari filsafat. Kalau misalnya lo baru mulai, gue nyaranin lo untuk baca YouTube. Gue nyaranin buat lo untuk nonton YouTube, oke? Selain nonton YouTube, kalau misalnya lo baru mulai, gue juga nyaranin lo untuk dengerin podcast. Ini salah satu podcast yang gue udah ngabisin waktu berjam-jam, bahkan ratusan jam, karena gue udah ngabisin ratusan podcastnya itu. Ya gue denger aja gitu sampai ratusan jam. Ini juga berguna sih buat lo yang kayak naik KRL, misalnya naik kereta gitu ke kerjaan, dengan waktu tempuh 1 jam lebih. Gue sih nyaranin lo untuk dengerin podcast sambil lo di jalan atau sambil lo atau melakukan kegiatan lain. Karena podcast ini kan efisien banget ya, lo bisa dengerin podcast sambil ngerjain apapun itu. Jadi gue nyaranin lo untuk dengerin podcast aja. Namanya podcast Philosophize This. Lo bisa dapat linknya di deskripsi. Gue sih nyaranin lo buat dengerin itu sih kalau misalnya lo baru mulai pertama kali. Karena di Philosophize This itu lo bakalan dapat sejarahnya, mulai filsuf yang pertama namanya Thales, Thales, sampai ke zaman Aristotle, sampai ke nanti zaman Hellenistik, ada Stoicism dan lain sebagainya, sampai ke filosofi yang modern, yang kayak postmodernisme, feminisme, kapitalisme, dan juga filsafat-filsafat modern yang ada di zaman sekarang. Jadi gue nyaranin sih biar lo bisa ngerelate filsafat ini ke kehidupan sehari-hari dari YouTube sama dari podcast. Nah sekarang kita mulai ya rekomendasi bukunya. Gue udah nyatet sih ada beberapa buku yang gue rekomendasiin buat lo. Tapi ini balik lagi ya, ini selera masing-masing. Tapi yang jelas ini menurut selera gue. Jadi kalau misalnya lo gak setuju atau gimana, kita bisa discuss dan mungkin gue juga bisa nemu buku baru gitu kan. Jadi kita saling belajar aja. Kita mulai dari yang pertama. Gue udah bawa satu buku. Ini satu-satunya buku fisik yang gue punya tentang filsafat. Karena sisanya entah gue minjem dari perpustakaan UI atau gue belinya via online dari langganan di Gramet. Karena Gramet juga sebenarnya buka subscription kalau lo belum tahu. Ini salah satu buku yang gue beli. Kenapa gue beli bukunya fisik? Karena memang ini disediakan oleh LSF Discourse. LSF Discourse itu setahu gue dia ngebahas tentang ya berbagai hal tentang filsafat. Gue taunya sih dia cuman aktif di IG, tapi gue nggak tahu ya. Terus gue sebenarnya udah belajar tentang filsafat mungkin lumayan ketika gue beli buku ini, tapi gue kepo aja karena jarang banget orang Indo nulis buku tentang filsafat. Judulnya aja Filsafat Bagi Siapapun. Harusnya sih ini jadi bacaan yang ringan buat orang yang baru mulai. Buku ini sih isinya dari awal ngomongin tentang yaitu definisi-definisi filsafat itu apa, ngomongin juga tentang filsafat tuh ada apa aja, kajian ilmunya ya, ada aksiologi, ada kenapa gue lupa ya, ada aksiologi, ada ontologi dan lain sebagainya. Nah itu perlu lo tahu juga dan lo bisa baca di sini dengan mudah banget. Seperti judulnya, ini filsafat bagi siapapun. Jadi siapapun bisa baca, siapapun bisa ngerti. Gue sih nggak terlalu kesusahan. Buku ini oke banget buat dibaca, buat lo yang baru mulai. Gue sih mungkin kasih rating ini ya 7,5 dari 10. Karena gue tetap ngerasa ya buku ini mudah untuk dibaca. Gue juga dalam sehari kayaknya waktu itu gue baca 1/4-nya gitu. Dan itu jarang banget sih. Karena gue orangnya rada malas baca buku. Buku yang kedua adalah buku bahasa Inggris. Judulnya adalah Consolation of Philosophy. Ini yang bikinnya adalah founder dari School of Life. Gambarnya di sini. Ini buku keluar tahun 2000 dan di dalamnya itu ada cerita-cerita yang gue pikir cukup ringan sih. Jadi di sini tuh ngejelasin tentang filsuf-filsuf yang cukup terkenal dengan cerita-ceritanya dan dikaitkan dengan cerita masa kini. Ini juga nyeritain cerita-cerita zaman dulu dengan ringan banget. Gue udah gak baca buku ini sejak lama, jadi gue lupa isinya apa. Tapi yang jelas ada berbagai filsuf yang
yang populer yang memang secara basic kita perlu tahu tentang filsuf-filsuf itu, lo bisa baca di buku itu. Buat lo yang nggak terlalu advance dalam bahasa Inggris pun, gue rasa lo bisa tetap baca buku itu sambil latihan mengembangkan bahasa Inggris lo. Yang ketiga adalah, nah ini cukup berat nih, ini buat yang intermediate, jadi buat lo yang nggak baru mulai, gue saranin lo untuk baca The History of Western Philosophy. Yang bikinnya adalah Bertrand Russell. Ini bukunya buku pas zaman Indonesia baru merdeka, dipublish nih, jadi tahun 1945. Tapi jangan khawatir, meskipun buku ini adalah buku lama, nggak bisa dibilang ringan, karena ini ngebahas tentang sejarah filosofi, sejarah filsafat dari zaman filsuf pertama, yaitu Thales, terus Heraclitus, dan yang sebagainya itu dibahas dari zaman sana. Jadi buat lo yang pengen tahu tentang filsafat dan kemunculannya dari mana, gue sih saranin lo untuk baca ini. Di dalamnya memang mostly soal sejarah, tapi diceritainnya seperti buku-buku sejarah pada umumnya, ada bahasa-bahasa yang berat di sana. Tapi ya it's okay, sambil belajar juga kan. Kalau gue sendiri sih, gue nggak ngerasa boring ketika ngebaca buku itu, karena basically gue suka filsafat dan gue dapat banyak knowledge juga dari sana. Buku ini juga kalau nggak salah ya, jadi acuan dosen-dosen di luar negeri. Buku ini cukup legendaris. Sebenarnya gue nggak tahu ya, buku ini apakah udah gratis atau belum. Kalau nggak salah sih udah banyak ya di perpustakaan-perpustakaan online di luar negeri yang bisa lo akses secara gratis. Yang jelas karena buku ini buku lama, jadi ini bisa dengan mudah lo akses. Kita lanjut ke buku yang keempat. Nah, kalau buku yang keempat ini berkaitan sama psikologi. Ini buku favorit gue banget. Sebenarnya ini buku kuliah gue sih, buku kuliah gue di mata kuliah sejarah dan aliran psikologi. Judul bukunya adalah Introduction to History of Psychology. Kenapa sih untuk ngerti filsafat kita malah baca buku psikologi? Filsafat itu menurut gue menarik banget ketika kita kaitin sama pelajaran psikologi. Terutama filsafat yang membahas tentang hidup yang baik itu yang kayak gimana, filsafat yang membahas sebenarnya ilmu itu dari mana. Seru banget ketika gue baca di Hergenhan, dan kayak bahkan ada jokes-jokesnya sendiri, so lo gak bakal boring. Meskipun ini buku kuliah gue pribadi, gue ngerasa enjoy banget bacanya, baca for fun ya, bukan baca buat ulang. Gue ngasih rating, gue tadi lupa ngasih rating ya di buku kedua, ketiga, tapi untuk buku Introduction of History of Psychology, gue bakal ngasih rating sih 8,5 buat buku ini. Kenapa? Karena buku ini menjelaskan secara komprehensif, mulai dari ngebahas tentang sainsnya, dari teori-teori bahwa psikologi itu sains bukan sih, psikologi itu filsafat bukan sih, isu yang menurut gue masih menarik sampai sekarang. Jadi lu bisa dapat banyak banget dari buku ini, terutama dari sejarah yang berkaitan dengan perilaku manusia. Untuk buku yang kedua, ya The Consolation of Philosophy, itu gue kasih rating 8 karena dia nyeritain anekdot ceritanya secara menarik. Kalau buku yang ketiga, The History of Western Philosophy, gue kasih ratingnya mungkin 7. Kenapa 7? Karena buku kuliah banget dan bahasanya berat. Begitulah buku yang menurut gue perlu lo baca untuk awal-awal. Sisanya nanti lo bisa baca karya-karya klasik dari Albert Camus, dari Nietzsche, yang menurut gue wah susah banget itu bacanya. Saran gue sih lu baca buku-buku ini dulu. Kalau udah beres, lu baca buku kajian komentar dari buku-buku klasik, baru abis itu lu baca buku klasiknya. Kenapa? Karena buku klasik itu ribet banget buat lu baca. Serius men, gue saranin lu baca buku-buku ini dulu, terus lu baca kajian dari buku klasik, baru lu baca buku klasiknya. Karena dengan begitu lu bakal punya pengalaman knowledge-nya yang lebih utuh gitu. Ya udah sih, menurut gue kayak gitu kalau lo mau mulai belajar filsafat. Kurang lebih kayak gitu review dari gue. Semoga lo mendapatkan manfaat. Kalau misalnya lo mau nanya-nanya lebih lanjut di section Tanya Evan ini, pertanyaannya sebenarnya udah banyak nih muncul, tapi gue bakalan milih-milih kan pertanyaan yang menarik buat gue. Jadi kalau misalnya lo mau nanya sesuatu tentang apapun, tentang game, tentang bahkan vape, HP, tentang apapun, gue bakalan bahas semua pertanyaannya. Gue bakal jawab semuanya di section Tanya Evan ini. Akhir kata, thanks karena lo udah nonton, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Terus gue juga mau ngasih tahu bahwa saat ini gue sedang membuka konsultasi online. Kalau misalnya lo mau konsultasi tentang gimana caranya bikin channel YouTube, gimana caranya gue ngegedein 1% sebagai YouTube dan sebagai bisnis, gimana caranya gue manajemen karyawan-karyawan gue, leadership. Kalau lo mau konsultasi tentang itu, gue lagi ngebuka. Lo bisa klik aja linknya di bawah di deskripsi. Kalau nggak tertarik, nggak apa-apa. Silahkan nikmati konten yang random dari channel ini, itu cuman selingan aja. Oke, mungkin sekian dari gue. Seperti biasa, gue Evan. See you in the next video.